Bang Dopa. Malam Pin. Yes, ya. Jadi kawan-kawan, aku kehadiran kawan sepergerakan ini. Ya, saat ini Bang Dopasep, ya Bang Dopasep. Ya. Nah, jadi biar teman-teman semua nih kenal. Jadi kita kasih waktu untuk Bang Dopasep memperkenalkan dirinya. Oke. Ya. Thank you Pin. Aku Dopasep Tahayan. Untuk sekarang aku ya masih tetap masyarakat awam. Ya sekarang kegiatan tetap berkegiatan, masih tetap bernapas. Jumpa sama Kevin beberapa bulan yang lewat ya. Iya. Enak kali kemarin, memang perjumpaan pertama sampai sekarang harmonis. Beberapa kali terjun ke dunia pergerakan, beberapa kali membuat pergerakan, memainkan di Siantar, mencoba untuk membuat Siantar ini lebih berwarna lagi dengan kehadiran Kevin. Ya. Mungkin itu sekedar perkenalan dari aku ya. Nah, itu biar lebih berwarna dia gitu kan. Nah, jadi Bang Dopasep. Nah, kalau aku di channelku ini niatnya itu kayak mana caranya pemuda itu bisa show off ini ke khalayak ramai gitu. Ya. Terserah lah yang mau nonton siapa, karena di platform ini kita bebas untuk berekspresi gitu. Nah, jadi pertama yang mau teman-teman tahu nih, bukan hanya aku nih teman-teman, untuk teman-teman mau tahu apa sih backgroundnya Bang Dopasep ini di ranah pergerakan gitu, entah mahasiswa, ketua apa. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih dengan Bang Dopasep. Kalau ditanya background, awalnya aku tamat SMA. Sebelum tamat SMA pernah aktif di Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Setelah tamat ada beberapa lama itu mungkin dibilang bertapa ya bahasanya. Iya. Agak-agak berendam apa. Kemudian di 2015 masuk memulai kembali ke dunia perkuliahan, sampai sekarang aktif di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND. Matang Jantan. Oke. Kemudian di sekarang ada beberapa lagi, kita masih main, masih ada beberapa organisasi, tapi ini masih membangun, masih tetap membangun dan tetap akan bergerak. Tetap berproses gitu ya. Masih berproses lagi dengan warna yang baru, menyesuaikan dengan alur-alur pergerakan yang ada. Ritmenya Iya, gitu ya, ritme, iya. Jadi itu teman-teman, pertemuan aku flashback dikit dengan Bang Dopasep ini, banyak pemikiran-pemikiran yang aku dapat dari gerakan rakyat gitu. Nah, jadi kalau dari Bang Dopasep sendiri, aku mau nanya apa sih tanggapan Bang Dopasep untuk pemuda khususnya yang ada di Siantar saat ini gitu. Kebetulan 2 tahun belakangan ini, hampir 2 tahun belakangan ini kita kan menghadapi situasi pandemi. Ya. Dan untuk sekarang gerakan yang ada di Siantar ini rasaku cukup semarak dengan banyaknya gerakan yang muncul di Siantar. Yang menjadi apa ya? Yang menjadi hasil dari pengamat dari apa yang melihatnya ya, saking banyaknya, saking berwarnanya, muncul jadi pengkristalan di gerakan itu sendiri, itu pengkotak-kotakan yang ada. Dan kebetulan dia dengan di situasi pandemi, mindsetnya jadi kita kok jadi saling berebut nih, jadi saling sikut di gerakan-gerakan yang ada yang udah kita bangun di Siantar. Padahal Siantar dengan kota dengan kita bilang lokasinya atau wilayahnya itu yang tidak terlalu besar, rasaku cukup mudah membangun Siantar ini, menyatukan perspektifnya kita, cukup mudah untuk bersinergis tadi ya. Menjalin semua gerakan-gerakan tadi. Bukan kota yang besar kok Siantar, kelilingi Siantar mungkin 1 harian cukup untuk komunikasi di Siantar ini, dengan kulturnya Siantar ini yang masih ada rasa perkawanan katanya, pergaulan. Mungkin untuk bisa tahu satu person yang lain, mungkin ya untuk sekedar berdiskusi banyak kok warung-warung kopi di Siantar ini. Betul. Tergantung kemauan kita aja ya. Untuk masalah gerakannya di Siantar ini ya sekarang itu ada pengkristalan yang di sana, ada dia kita cukup
kurang gimana aku bilang ya, saling sikut tadi, Jadi karena terlalu banyaknya, terlalu berwarnanya itu, jadi mereka mengekspresikan diri lah Iya. gitu ya. Jadi untuk mengkritisi pemuda, bahasa kita mengkritisi nih teman-teman. Jadi untuk pemuda yang dengar ini, apa yang kritik yang akan disampaikan oleh Bang Dopasep nih selaku pemuda juga nih, orang-orang pergerakan yang ada di Siantar. kalau aku bicara di Siantar, mulai dari lokal di Siantar ke daerahnya, kembali lagi kita flashbacknya, kalau kita gali secara histori nih, Indonesia itu mungkin sebelum era kemerdekaan, sebelum adanya Sumpah Pemuda itu terpecah-pecah seperti masa kita yang sekarang. Betul. Balik lagi aku mau nyampaikan, ayo belajar lagi dari sejarah. Di daerah kita tidak berkuasa, kita mustahil loh bicara kita bahwasanya kita mau menyatukan Nusantara. Apalagi di era yang sekarang itu, aku bawakannya itu dari atas ke bawah. Kita ini udah dalam lingkungan cengkramannya oligarki. Oke. Oligarki itu tumbuh-subur mulai dari pusat sampai ke daerah. Betul. Di daerah sendiri, cengkraman oligarki itu mereka udah memanfaatkannya ini untuk untuk mengarahkannya kita sedemikian rupa sehingga kita di bawah ini menjadi terpecah belah, ya dalam visi, mulai dalam gesekan kontradiksi yang ada itu jadi konfliknya ya horizontal. Harusnya kan pemuda dengan satu perspektif itu, ayo kita bangun dulu daerahnya kita, bangun dulu dari rumahnya kita, sebelum kita berbicaranya nanti lebih jauh lagi. Karena di Siantar aku rasa dengan situasi yang saat ini ekonominya kita sedang melemah, walaupun ya dalam tanda kutip pemuda di Siantar itu pada di akhir-akhir ini kurang menyadari bahwasanya ekonomi kita sedang kolaps. Betul. Kita masih berharap JP kaki merah, Main skater ya. main skater. Jadi kita tertutupi. Bahkan di kondisi sekarang ini di pendidikan yang di kitanya itu sedang dalam bukan tahap ya, di dalam fasenya pendidikan itu dinomor sutiakan. Pemuda yang saat ini di usia produktif tidak mendapatkan pembelajaran soft skill untuk kedepannya. Padahal itu kan menjadi hal yang paling, rasaku cukup hal yang krusial ketika seorang manusia itu memiliki soft skill. Kita ini jadi seolah di satu arahkan bahwasanya ya kita dengan joget-joget masukkan aplikasi TikTok, kita seolah-olah kita diberangus dengan hal-hal yang seperti itu. Berarti dalam artiannya pemuda tidak mampu mengaplikasikan media sosial secara efektif gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Dan malah jadinya individualis kawan-kawan. Iya, betul. Iya. Mereka melupakan pertemuan-pertemuan yang padahal itu bisa membangun sebenarnya bisa merangsang kawan-kawan itu. Dan juga mungkin kalau dari media sosial tadi itu cukup simpel rasaku ketika kita mengaplikasikan soft skill apa yang bisa kita dapat dari sana. Betul. Aku rasaku itu aja kalau dari aku lihat di situasi sekarang yang nggak tahu setelah selesainya pandemi ini, dan berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Betul. Oke. Ya, itu teman-teman kritikannya harus bisa mengefektifkan media sosial tadi kata Bang Dopasep. Nah, kemudian Bang Dopasep, kita kan pernah nih satu gerakan untuk berbicara tentang lingkungan. Nah, jadi secara singkat aja, nggak usah terlalu melebar kita. Tanggapannya Bang Dopasep tentang tutup TPL ini apa Bang Dopasep nih selaku ketua gerakan ini, karena kita pernah sama-sama bergerak di jalan itu kemarin Bang. Nah, jadi kita lihat dulu, ini kan sudah mulai hangat nih kemarin, tiba-tiba kok pemuda di Siantar ini agak redup ini. Jadi banyak nih yang bertanya-tanya kemana pemuda gitu kan, kemana teman-teman mahasiswa, kemana teman-teman yang berbahasanya adalah masyarakat yang bersuara. Nah, apa sih? Nah, kalau bicara TPL, rasaku banyak sebenarnya sampai sekarang itu masyarakat ataupun orang-orang yang tanda kutip ya punya kepentingan itu malah sampai sekarang masih mendesak. Tapi aku berpikiran untuk masalah TPL sampai sekarang aku masih tetap sepakat untuk tetap tutup TPL, dan untuk kenapa kemarin kita bergerak itu untuk tutup TPL
itu kita bawakan ke lokasinya kita sekarang di Siantar. Karena kita jauh dari lokasi konflik kan. Betul, betul. Kita jauh dari lokasi. Abang bicara impact yang ada di Siantar ya. Impact yang di Siantar itu salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Ini kita bicara jalan ya, jalan raya. Salah satu bentuk lingkungan juga, sarana dan prasarana betul, vital bagi masyarakat. Ya. Itu terasa sangat impactnya mereka ada di Siantar ini, yaitu beberapa kemarin data yang udah kami ambil, kami coba kulik itu di Jalan Asahan. Ya. Jalan lintas itu ya. Jalan lintas itu. Di Jalan Asahan itu kemarin jalannya itu berlubang. Lubangnya itu bukan lubang-lubang bersih, lubang udah bisa jadi kolam lele. kolam lele untuk kubangan kerbau banyak di sana. Dan salah satu penyebab kemacetan juga karena aku kebetulan rumah di daerah Simpang 2 itu terus TPL itu ya parkir aja di pinggiran jalan, tapi dalam artian bukan pinggir jalan di bahu jalan, tapi udah masuk ke dalam badan jalan. Jadi yang harusnya di jalan itu bisa dilalui 3 kendaraan, 2 kendaraan itu ketika mereka udah dari satu arah parkir, satu arah sebaliknya juga parkir, itu kan udah sangat terpengaruh. Ya. Berarti bukan hanya masyarakat adat aja yang terbebani ya, dan masyarakat yang ada di jalan yang dilalui truk TPL itu juga memiliki dampak yang negatif ya. Banyak dampak debu. Dan kebetulan rumahku itu kan di pinggir jalan ya. Rumahku di pinggir jalan. Aku tidur ini di kamar itu ketika truknya itu melintas itu getar sampai ke kamar karena tonasenya itu ya. Jadi kita kemarin itu kenapa kita sampai melakukan aksi seperti itu ya, itu tonasinya nggak ada yang jelasnya. Simpang 2 dulunya ada timbangan, kenapa langkah itu tidak diberdaya gunakan? Ya. Itu kalau di masalah TPL-nya. Nah, jadi kita dengar dulu apa sih kata-kata penyemangat nih untuk teman-teman atau kawan-kawan, abang-abang kami, kakak-kakak kami yang masih berjuang untuk tanda kutipkan tutup TPL tadi. Nah, kira-kira apa nih? Kok tutup TPL? Penyemangatnya Bang Dopasep. Untuk kawan-kawan yang masih tetap bergerak dan konsisten untuk tetap menutup TPL, tetap semangat. Semangat. Karena aku yakin TPL ini menjadi salah satu instansi juga yang menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di kawasan Danau Toba, bahkan di Sumatera Utara. Karena kena juga Siantar, Asahan kena. TPL menjadi barometer terhadap kerusakan lingkungan juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang ada di kawasannya kita, kawasan Danau Toba. Padahal kawasan Danau Toba kita tahu itu kan bukan hanya milik segelintir orang, itu milik kita bersama. Jadi aku bilangkan sama kawan-kawan tetap semangat untuk TPL, tetap bergerak. Kita nggak tahu kapan gitu akan ditutup, tapi yang pasti tetap bergerak, jaga tetap isunya, jaga tetap bara apinya. Kobaran apinya itu bakalan datang. Intinya yang paling penting tetap memperjuangkan hak-hak rakyat tadi. Jangan ada mengambil kepentingan tunggal, apalagi memperkaya diri sendiri, gitu ya Bang Dopasep. Iya, apalagi karena dengan adanya konflik TPL ini, konflik yang ada di bawah itu, harmonisasi antara masyarakat itu juga terganggu antara yang pro dan yang kontra. Betul. Ini kan menjadi sebuah gimana ya? Aku rasanya lucu aja. Jadi ada konflik horizontal. Iya. Kenapa kok sesama kita? Pro dan kontra itu kan wajar dalam dunia demokrasi. Ini kenapa kita harus sampai sikut memukul, maki-maki, sampai dendam-mendendam? Padahal sama-sama masyarakat. Iya. Di gerakannya juga, kenapa harus ada seperti itu? Ya udah kita lakukan alur aja. Betul. Ya, jadi itu teman-teman pesannya Bang Dopasep untuk kawan-kawan, abang-abang harus tetap semangat, dan yang paling penting tetap mengedepankan aspirasi-aspirasi masyarakat adat, baik yang ada di Danau Toba atau masyarakat sipil yang ada di jalan-jalan yang dilalui oleh truk TPL. Nah, kemudian Bang Dopasep, kita ngalir aja nih. Jadi aku ada buat tulisan nih kemarin tentang jalan tol yang akan melalui kota Siantar.
yang nanti dari Medan atau Kuala Tanjung langsung menuju ke destinasi super prioritas katanya Danau Toba ya kan. Nah, kira-kira pandangan Bang Dopa Asep tentang adanya jalan tol ini yang nanti akan memberikan dampak ini untuk Siantar. Gimana tanggapan Bang Dopa Asep gitu? Siantar kan menjadi kota sentral dari berbagai kabupaten yang menyokong. Jadi dia dari wilayah-wilayah yang di bawah Siantar itu menyokong ekonominya dan menyentralkan ekonominya itu di Siantar. Nah, ketika nanti itu dipotong dengan munculnya jalan tol, jadi Siantar itu bukan lagi menjadi kota singgah, namun dia kota mati mungkin. Kota mati, betul. Jadi ini menjadi salah satu hal yang perlu juga mulai dari sekarang kita diskusikan. Udah mulai sekarang juga kita mulai berbenah. Ini kota Siantar mau seperti apa? Kita berbicara ya tadi Siantar. Di Siantar itu ikon yang bisa kita jadikan itu mungkin salah satunya itu adalah ikon sejarah. Betul, budaya kan. Budaya. Ya, betul. Di Siantar, karena di Siantar itu secara historinya itu pernah menjadi salah satu pusat bukan pusat ya. Pernah menjadi salah satu tumpuan ketika masuknya Belanda ke Indonesia. Di Siantar Hotel. Di Siantar pernah menjadi tempatnya mereka, pollingnya mereka dalam menguasai wilayah-wilayah di Sumatera Utara tentunya. Jadi maksudku itu kan menjadi salah satu potensi wisata juga. Itu menjadi salah satu potensi wisata. Kemudian kita berbicara tentang masyarakatnya lagi, apa yang bisa ditimbulkan dengan munculnya jalan tol tadi di Siantar, mengitari Siantar. Siantar ini satu ketika itu sudah terjadi Siantar, ketika tidak ada hal yang bisa show-up-kan atau tidak ada hal yang bisa menjadi daya tawarnya, mungkin Siantar ini hanya menjadi kota yang majemuk tanpa tahu nih apa yang menjadi basis ekonomi di Siantar. Betul. Jadi Siantarnya jadi kota mati tadi. Karena Siantar kan bukan kota industrial. Betul. Siantar ini kota yang hidupnya itu kebanyakan itu adalah dari wisata. Betul. Kayak wisata kuliner. Makanya banyak yang muncul kafe, restoran. Itu di Siantar karena selama ini Siantar ini menjadi persinggahan orang yang datang menuju Danau Toba atau yang keluar dari Danau Toba. Itu karena belum ada jalan tol. Nah, kalau ada jalan tol, mungkin mereka akan lebih memilih jalan lebih pintas. Betul, iya. Sama seperti referensi yang saya tulis, kita ambil contohnya itu kayak pasar bengkel. Nah, itu dodol gitu. Nah, dan di ceritaku sebelumnya sama Otniel, aku bilang, ini Siantar bisa akan seperti pasar bengkel karena nggak ada ikonik yang untuk memanggil si wisatawan tadi. Benar nggak, Bang? Nah, jadi aku udah ada buat satu tulisan yang notabene ini itu adalah Siantar harus mengedepankan historis yang seperti yang bilang tadi. Ada tempat budaya, ada tempat kuliner, ada tempat untuk destinasi yang akan disinggahi karena mereka akan datang ke sini kalau ada nilai jualnya gitu. Ada value yang akan ditawarkan. Nah, kemudian kita langsung aja nih, Bang. Kan itu kan yang bertanggung jawab atas hal itu kan Dinas Pariwisata toh. Nah, kira-kira apa yang menjadi pesan Bang Dopa Asep untuk Dinas Pariwisata? Kalau pesan untuk Dinas Pariwisata, rasaku mereka harus lebih bekerja ekstra ini. Dan harus lebih siap untuk menerima kritik dan masukan. Betul. Saran dan kritik itu mereka harus lebih diterima. Kemudian mereka juga harus upgrade diri. Betul. Upgrade diri di era digitalnya sekarang udah lebih gampang dalam memasarkan atau memperkenalkan tadi. Iya, benar. Menjadi ikon di Siantar. Apakah dia dari kulinernya, dia wisata udaranya, atau malah dia mungkin dari wisata lingkungannya. Iya. Di Siantar kan ada kebun binatang. Betul. Kebun binatang kan mungkin menjadi salah satu ikon. Ada juga pemandian yang si batu-batu, pulau batu. Betul. Pemandian di Siantar. Dan mungkin bisa didorong juga di Siantar itu kembalikan lagi kulturnya dia. Itu adalah kultur orang-orang yang memang berbudaya dan ramah tamah. Betul, iya. Selain ramah tamah kan Siantar itu kemarin itu adalah kota yang ramai lancar, kotanya yang sejuk. Sekarang itu kan itu menjadi tugas dan mungkin menjadi tugas ataupun menjadi tanggung jawab
tambahan buat kawan-kawan di dinas dinas pariwisata. pariwisata, betul. Nah itu Bang Dopas. Jadi aku punya satu spekulasi nih. Siantar kan kota toleransi, Ya, pluralis. ya, Tidak pernah ada singgungan kebudayaan, tidak pernah ada singgungan agama. Nah, jadi aku rasa karena ada bahasa itu, center ini jadi tidak peduli lagi tuh Bang. Bener ya? Kalau ini spekulasiku ya, diduga. Karena mereka jadi takut untuk menyenggol hal itu. Padahal itu adalah sebuah barometer atau representasi adanya center ini gitu. ya, Bener nggak? ya. Nah, itu teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dinas. Nah, ini itu juga sudah dikemukakan oleh Bang Dopasip tadi selaku orang pergerakan yang ada di Siantar. Bahwasannya kalian juga harus bekerja ekstra. Kalian juga harus mempunyai nilai jual. Sama Kemenparekraf Sandiaga Uno. Sangat aktif di media sosial. Sangat aktif untuk mengedukasi dari segi lini media sosial. Nah, kenapa itu tidak dicoba gitu? Nah, banyak kok influencer yang bisa mengangkat Siantar, bener nggak Bang? Banyak kok orang-orang yang punya kapasitas untuk memperkenalkan Siantar. Tapi apakah ada kolaborasi? Kan tidak. Nah, itu jadi tugasnya dinas pariwisata nih. Nah, pesan bukan dari saya aja, dari Bang Dopasip juga. Bahwasannya kalian juga harus ikut terjun langsung di bagian media sosial itu. Gitu benar ya Bang Dopasip ya? Oke. Aku mau nambahin Ah. tadi untuk saran untuk orang kedinasan pariwisata ataupun untuk kawan-kawan yang mungkin nanti mau berkolaborasi untuk gimana diantaranya. Aku mau nambahkan bahwasanya wisata itu tidak melulu tentang sebuah hal-hal yang instajeni. Betul, betul. Makanya tadi aku menyinggungnya, Siantar ini adalah kota yang awalnya itu dikenal dengan kota yang ramai lancar, berhawa sejuk, Betul. dan tenang, bertoleran tinggi. Maka itu kan tadi itu menjadi sebuah daya tarik yang paling mutlak menurutku untuk menjadikan Siantar ini kota wisata. Nah, kalau kita hanya memandang instajeninya, kita udah seolah-olah bisa nanti memunculkan sebuah kontradiksi lagi terhadap kebertahanan lingkungan di Siantar. Betul. Jadi ketika rasa rindu kita itu udah diubah dengan hal-hal yang memang udah ya hanya sebatas berfoto, kita udah cantik apa segala macam, masuk ke dalam media sosial, menurut aku bukan itu yang menjadi menjadi ruh daripada Ya. kota pematang Siantar. Itu dia tadi. Intinya kita harus saling berbahu membahu gitu. Nah, oke. Itu untuk pesan dengan pemuda, dengan kawan-kawan yang ada di dinas juga gitu. Oke. Bang. Ini kan lagi COVID-19 nih. COVID-19. COVID-19 ya. Nah, jadi aku ada tadi dengar tentang masalah pendidikan. Ya. Sangat ekstrim bahasa pendidikan karena anak-anak murid sekarang itu banyak dari platformnya itu seperti Zoom atau digitalisasi. Oke, itu memang mengoptimalisasi sarananya. Ya. Tapi Bang, aku ada melihat tanggapan Abang untuk teman-teman atau anak-anak murid yang di Zoom. Mereka nilainya tinggi-tinggi memang. Tapi yang paling aku tanda kutipkan, attitude sopan santun jadi berkurang. Bener nggak Bang? Jadi apa tanggapan Bang Dopasip selaku mereka nanti akan menjadi penerus abangnya? Aku rasaku kalau bicara tentang sekarang dunia pendidikan yang digitalisasi Ya. dan dalam tanda kutip masih tetap ya dalam bahasa yang komersil ya. Iya betul. Komersil. Karena sekolah tetap sekolah, nggak Tetap masuk bayar, tetap bayar. Itu Iya. Aku nggak aktif. Padahal makan aja udah susah nih. Iya betul. Untuk saat ini rasaku dunia pendidikan kita itu sedang dalam fasenya masih corak-marut karena kenapa aku bilang satu tidak media yang kita gunakan itu belum mendukung ketika kita menggunakan aplikasi ini dalam tanda kutip karena sekarang kita udah mengadopsi di pendigitalan dunia pendidikan. Ya, betul. Itu kan ketika kita mengadopsinya itu ada beberapa unsur yang harus kita pandang. Yang pertama itu adalah ketersediaan internet, kemudian bagaimana ketersediaan kuota belajarnya mereka. Ya. Dan hal yang paling mendasar kerasa dari situ ketika kita belajar dengan medianya daring tadi itu kan udah menjadi memutus atau bisa jadi mengurangi intensitas kita melihat emosional antara pendidik dan
yang dididik. Betul. Rasaku tanpa ada hubungan emosional yang mereka atau tanpa ada pantauan yang jelas, itu rasaku kita tidak tahu mengarahkannya kemana. Betul. Ujung-ujungnya kita hanya menyeragamkan anak-anak itu atau menyeragamkan mereka itu hanya lewat kulturnya yang seperti itu ya. Belajar, kita mulai belajar online-nya, apa yang kalian dapat itu kalian dapat tidak dapatnya itu pokoknya aku sebagai tenaga pengajar sudah menyampaikan materi. Bukan menjadi penyeragaman, padahal yang namanya pendidikan itu adalah hal yang bisa membuat kita menjalani hidup yang lebih baik. Betul. Lewat berlatih, lewat belajar, Soft skill tadi. Lewat pengalaman atau minimal mungkin lewat kita diskusi dengan badan pendidik. Dan kemudian ada hal yang ketiga yang aku juga mengalami, kita dipaksa untuk memaklumi ketika tenaga pengajar itu belum bisa menerima pendigitalan tadi. Iya. Dengan umur yang semungkin Iya, betul. Kalau di bahasanya kita itu sudah di umur era kolonial, mereka masuk di era yang sekarang itu, satu kita disuruh memaklumi. Jadi tidak optimal pembelajaran tadi. Benar. Karena aku sedikit share ini ya. Aku mau mulai pembelajaran daring kemarin. Nah, ada tenaga pendidik itu memberikan materi pembelajaran itu dengan main foto. Dia main foto aja buku, tem. Baru difotokopi. Kemudian enggak. Di-share. Ini dia ini dia bahannya. Ketika aku buka bahannya itu, dia memang banyak bahan di sana dari buku, dari referensinya dari buku kemarin. Tapi halamannya itu enggak nampak. Jadi dia hanya tulisannya aja, lo nggak tahu. Jadi kita disuruh nyari tahu sendiri. Terakhir aku tanya, halamannya mana Bu? Oh maaf ya, kebetulan tadi yang ngirimnya ini nggak aku, tetanggaku. Aduh, ini aku yang ngajar aku, ini dosen atau tetangganya. Aku jadi ini kok jadi bisa gini. Jadi itu menjadi salah satu pengupgradean di dunia pendidikan itu rasaku untuk saat ini perlu dilakukan. Ya. Perlu dilakukan. Seminimalnya adalah mereka itu dilakukan sosialisasi gimana sih media pembelajaran dari ini gimana sih, apa aplikasi yang dipakai, gimana cara mengoperasikannya. Jika tidak bisa diperbaiki. Betul. Ini jangan dipaksakan. Seperti kejadian itu tadi. Ini aku ceritanya aku bukan anak SD, anak SMP, mahasiswa. Kok jumpanya kayak gini, aku dosenku yang mana nih, tetangganya dosen, ini kok dosenku, foto-fotokan aja, difotokan buku kirim. Jadi ketika aku mau kritisinya itu, aku kemarin disarankan ya udah maklumi aja lah katanya. Aku ajas kompromi ya. Iya, kompromi. Terakhir aku disuruh memaklumi, gimana kita mau memaklumi ketika kita itu ya namanya kita mau belajar. Betul. Kita mau belajar. Belajar itu kan nggak hanya sekedar kita mendengar apa yang disampaikan mereka. Betul. Kita nggak sesederhana itu dalam hal belajar ini. Kita harus ada trik-triknya tadi. Iya benar. Ada dia alur-alur pembelajaran itu. Jadi misalnya dia ada nih ada case, ada kasus. Nah, kita kan disuruh untuk gimana ini mengkajinya ini, menganalisanya. Ini kalau hanya bentuknya seperti itu, kita dikirim modul, dikirim materi, belajar sendiri, rasaku lebih efektif ketika kita hanya berbaring di kamar, nonton di YouTube atau nonton di Instagram, baca di Facebook. Rasaku udah lebih afdol dia untuk dunia pendidikan daripada harus kita masuk ke malah lebih menarik formal. Lagi lebih menarik. Betul. Apa yang mau kita serap ya kita tinggal klik itu. Nah berarti memang, dan kita pun karena ada ajas kompromi tadi ya, memang pemuda, mahasiswa, murid ataupun yang memang yang menempuh pendidikan memang harus mencari platform lain lagi untuk menyokong ke pola pikir kita gitu ya. Dan memang itu adalah masih PR nih untuk dinas juga atau teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, memang harus lebih peka lagi karena banyak yang masih perlu di-upgrade. Dan kalian jangan terlalu statis lah, jangan terlalu nggak moderat bahasanya itu kalau bahasa kita ya kan. Nah, jadi memang ini pesan-pesan yang memang dirasakan di akar rumput yang memang
ujungnya itu jadi tidak efektif pendidikan tadi. Padahal di alinea keempat udah jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa. Nah itu Balik lagi dia, pendidikan itu ya hak semua orang. betul, dan jangan dikomersialisasi. Karena di sekarang banyak kita jumpai di anak-anak dia usia produktif untuk sekolah di jenjang pendidikan dasar itu. Salah satu hal yang paling sederhana, aku pernah ini cerita dengan masyarakat. Dia cerita semenjak pandemi, anakku yang sekarang kelas 5 SD itu bangunnya jam 10 pagi. Nggak pagi lagi lah, itu udah kesiangan. Pak. Jadi Betul. gimana? Masalahnya mereka nggak ada kegiatan. Orang tua sibuk mencari nafkah. Anak-anak yang harusnya dia punya kesibukannya ke sekolah, ini ya bangunnya jam 10. Iya, itu lo tadi bermasalah tentang attitude tadi. Iya. Disiplin, benar nggak, Bang? Iya, itu satu. Kemudian ada pernah kejadian yang agak menjengkelkan dia punya. Jam 9 pagi aku jalan-jalan di sekitaran jalan jalan sekitaran di daerah Simpang 2 ke bawah. Aku jumpai sekelompok anak-anak udah berkerumun. Aku pikir yang belajar rupanya main goplak. Astaga. Karena saking tidak adanya lagi untuk wadah pendidikan tadi Yang gitu nggak ya. ada. Walaupun katanya belajar daring ya cukup kok. Mereka itu aku tanya, mana kok kalian belajar sekolah, masa sekolah mana? Jadi mereka hanya sebatas menunjukkan grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp itu mereka dikirimi modul, dikirimi materi. Kemudian yang agak menggelitinya, yang ngerti semua materi dan modul-modulnya itu orang tuanya. Iya. Ada dia kemarin itu waktu dia sekolah aktif, dia sering peringkat 3 besar. Iya. Semenjak dia masuk ke media belajar daring, peringkatnya dia itu bisa jadi kemarin peringkat 18 atau 19 Jadi merosot. Iya. Dan setelah aku coba menelusuri, ternyata yang mengerjakan soal apa segala macam orang tuanya dan guru mau tidak mau. Yang penting tahunya selesai gitu ya. Bukan mau tidak mau, tapi gurunya seolah-olah tidak mau tahu. Yang penting mereka itu mau mengirimkan laporan mereka di mana. Jadi lucu. Iya benar. Berarti memang sangat berdampak ini. Walaupun ada platform-platform untuk pendidikan itu tidak efektif. Ya. Nah itu dia Bang. Masih sejalan nih dengan pendidikan. Nah tanggapan Abang nih untuk Satgas Covid nih. Nah pasar dibuka. Baru kemarin aja PPKM level 4 baru ditutup nih. Itu pun demo orang pasar. Nah yang karena nggak bisa aja anak SMP, SD, SMA demo. Karena ke situ. Nah kira-kira apa sih menurut Abang kenapa gitu? Nah kenapa kok pasar dibuka? Oke, ekonomi penting, tapi pendidikan itu jauh lebih penting loh. Nah kenapa itu dibuka? Ini menurut opini Abang aja. Kenapa pasar dibuka, swalayan dibuka, Indomaret dan lain-lain dibuka, padahal itu menciptakan kerumunan. Tetapi pendidikan tidak dibuka, padahal regulasi dan anak-anak disiplin. Bisa aja dengan masuknya per 10 orang atau berapa. Nah opini Abang tentang itu kenapa nih? Kenapa kok pendidikan tidak buka tapi sarana yang lain dibuka? Makanya aku jadi, kalau kita membahas tentang Covid banyak kelucuan dan kejanggalan. Ketika pasar dibuka, orang beraktivitas di pasar itu balik ke rumah, mereka itu kan jumpa balik lagi dengan anak-anak mereka yang di dalam usia sekolah tadi. Betul. Jadi gimana gue bilang ya, mereka mereka melakukan pembatasan, tapi pembatasannya nggak sinkron dengan jadi salah sasaran. Iya benar. Aku hanya mau menyampaikan, aku menglobalkan masalah Covid ya. Iya. Ini terserah siapa nanti yang mau cara mengambil aja lah. Iya. Aku rasa gini, di Covid ini paling lucunya apa, nggak ada yang berfungsi yang apa yang dilakukan sama pemerintah saat ini rasanya. Karena gini, logikaku, kalau misalnya masker itu berfungsi, kenapa kita harus prokes? Sabar, ada gangguan kebudayaan nih. Ya, tadi ada gangguan kebudayaan Bang dikit. Oke. Jadi sampai tentang tidak efektifnya penanganan COVID ya. Nah, kalau masker itu berfungsi, kenapa harus ada prokes, jaga jarak? Nah,
kalau masker dan juga prokes itu berfungsi, kenapa harus ada PPKM? Dan ketika hal yang tiga ini berfungsi, kenapa harus vaksin? Iya. Logikanya rasaku jadi ngambang. Ini apa yang lucu? Jadi seolah-olah kita bukan hidup di new normal, kan? Sorry nih ya. Kita Nggak apa, biar mereka dengar, Bang. Di new normal. Masalahnya di bawah kita bukan dihadapkan dengan orang-orang yang memahami gimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, dengan publik. Iya, benar. Yang dihadapkan kita sama gimana ya, sama instansi yang pada dasarnya itu adalah instansi yang mereka itu diajar membunuh. Iya. Sorry nih. Bener ya, ini isu-isu yang terdapat di masyarakat gitu kan. Nah, ya mungkin menurut kita nih teman-teman yang ada di masyarakat, regulasinya aja yang nggak tepat, bisa dibilang gitu, Bang. Ya. Nah, karena oke, kita bilang ada kita ketika satu sektor yang kita naikkan, ada sektor lain yang dimundurkan atau yang jadi terrugikan. Nah, itu sih, Bang. Jadi memang sangat tidak bisa terjawab karena jadi paradoks tentang COVID, benar nggak? Ya. Nah, jadi harapannya memang kalau pemerintah pun sudah menganjurkan prokes dan lain-lain, oke lah kita terima, Pak, tapi tolong regulasinya agak lebih diperbaikin lagi, setidaknya. Coba balik lagi dia ke logika yang sederhana aja, nggak usah terlalu diperumit dengan Betul. PSBB, PPKM apa segala macam. Apalagi yang sekarang ini ada kewajiban mungkin, atau hanya sekedar mungkin ini ketakutan. Kenapa ketika kita melakukan kewajiban kita untuk melengkapi administrasi ada dipertanyakan masalah ke surat vaksin. Dan mungkin makin banyaknya orang sekarang itu mempertanyakan, vaksin kok jadi nggak semua, nggak menyeluruh, nggak massal. Aku jadi bingung melihat COVID, bingung melihat pemerintahannya juga bingung. Aku kenapa harus vaksinnya yang dimassalkan? Kenapa nggak penyebaran penyakitnya aja yang diberhentikan? Betul. Ini kan udah menjadi gimana ya? Udah menjadi momok juga buat masyarakat seperti aku. Berarti negara ini benar-benar sedang mengalami kolaps. Betul. Kenapa nggak penyebarannya? Kenapa kita harus sibuk vaksin yang beli dari penyebarannya aja? Karena aku melihatnya di bawah. Aku melihatnya ketika ada yang COVID atau mungkin diisukan COVID, walaupun hanya diisukan, harusnya tim gugus tugas ataupun pihak-pihak yang berwenang di sana harusnya melakukan tindakan, mengambil tindakan kebijakan. Kenapa ketika mereka itu sudah mengetahui tidak ada melakukan tracing? Dia bersentuhannya kemana? Betul. Dia lewat di mana? Dia gimana memantau dia, isolasi mandiri apa segala macam kah? Sosialisasi ke masyarakatnya seperti apa? Iya. Karena kemarin kan ada baru itu kejadian di mana yang dipukuli. Iya, yang mau masuk satu kampung tapi ditolak sama warganya. Oke. Itu kan daerah Toba menjadi kecolongan kita yang sangat besar, betul, terhadap sisi kemanusiaan rasaku. Hanya karena kurangnya sosialisasi kita mengenai COVID ini. Iya. Karena pun masyarakat tidak diedukasi gitu ya, Bang. Iya. Nah, itu untuk pesan Satgas COVID gitu. Nah, ya, dan isu yang tergiring di akar rumput di masyarakat ya seperti itu. Kami hanya tahu hilirisasi yang udah kalian lakukan tanpa ada edukasi yang kalian terapkan gitu. Hanya ditakuti, hanya dikasih sederhana aja, impactnya sangat berdampak nih untuk masyarakat. Nah, jadi lebih dewasalah dinas kesehatan, satgas COVID, jaga gugus tugas dan lain-lain gitu. Nah, oke, Bang. Nah, jadi ini untuk terakhir nih. Tanggapan Abang mengenai lingkungan. Nah, karena aku pernah mau satu gerakan nih, tapi karena ada terhalang si COVID tadi ini, jadi agak ribet regulasi kita nih ya, Bang. Kita juga memikirkan impact-impactnya gitu. Nah, tentang lingkungan yang ada di Siantar ini, Bang. Karena sekarang di Jalan Kartini aja pun sudah mulai banjir. Iya kan, Bang? Nah, dan ini tanggung jawab masyarakat, pemerintah
dan stakeholder gitu. Nah, jadi opini abang tentang lingkungan di Siantar ini gimana? Secara kompleks aja gitu. Secara kompleks, salah satu kenapa kita makin kesininya Siantar ini menjadi makin banyak permasalahan tentang lingkungan, masalah dia banjir, masalah dia kemacetan, masalah dia sampah. Rasaku ketika kesadaran masyarakat itu belum terbangun bahwasanya minimal nih sampah belum menjadi masalah. Ketika sampah sudah menjadi masalah, rasaku kita sama-sama udah pasti memahami alurnya ini seperti apa. Betul. Di kitanya ini hanya menjadi ya ketika kau peduli ya silahkan peduli. Padahal di kitanya itu rasaku di kulturnya orang Indonesia itu kan harus ada saling gotong royong, Betul. saling memahami. Ini menjadi satu gambaran juga untuk di Kota Pematang Siantar itu pernah kita meraih penghargaan kota apa ya? Adipura sampai kalau nggak salah 3 atau 4 kali. Iya. Itu ada di awal di betul-turut. Ini empat itu teman-teman. Makin kesininya kenapa kita makin mundur, makin Siantar itu. Oke, masalahnya di Siantar masyarakatnya itu semakin lama semakin majemuk. Betul. Nah, berarti instansi yang terkait harusnya bisa mengambil sebuah langkah yang lebih cepat ke depannya. Gimana nih tata ruang itu gimana berlebih efisien, tidak mengakibatkan banjir, karena lumayan menggelitik rasaku ketika Siantar itu bisa mengalami kebanjiran, sedangkan anak sungai di Siantar itu ada beberapa buah dan itu lumayan besar untuk menampung debit air yang cukup besar. Ini kan kok jadi lucu Siantar bisa banjir. Betul. Apakah memang udah terlalu banyak pemukiman kumuh? Ya. Dan kalaupun iya, harusnya kan dinas-dinas atau pemerintah yang terkait bisa melakukan langkah taktis tadi. Betul. Ya. Dan walaupun aku bilang gitu, penggusuran nggak solusi. Betul. Harus ada satu langkah taktis, tidak memberatkan si masyarakatnya, tapi harus mengedepankan lingkungannya. Ya, itu dia Pak Kadis Lingkungan Hidup, ini sahabat saya Pak Kadis Lingkungan Hidup, dan Kadis Pariwisata juga sahabat saya juga ini Bang. Nah, jadi memang yang diperlukan adalah bagaimana pemikiran-pemikiran masyarakat itu ditampung aspirasinya. Nah, dan di DPRD Pak jangan saling sikut yang di situ gitu lah. Teman-teman yang ada duduk di tempat duduk yang megah itu tadi jangan saling sikut, jangan saling tikam kalian yang ada di instansi tersebut ya kan Bang. Nah, ya memang logikanya kalian yang menyampaikan aspirasi kami, yang nggak tahu Bang Dopasep sudah pernah diterima aspirasi sama DPRD, pernah Bang? Pernah, tapi sampai sekarang yang ku ingat ketika aku masuk ke sana diterima, disambut dengan baik, ujung-ujungnya nanti akan kami sampaikan. Hanya janji palsu. Ya, itu dia. Bisa dibilang janji palsu. Nah, itu sebenarnya diplomatis aja, padahal memang nggak pernah diterima itu tadi. karena memang yang ditakuti adalah ketika kita masyarakat ini berbicara aspirasi tidak diluruskan sama DPRD tadi dan tidak ada kontak langsung dengan masyarakat. Nah, oknum kita bilang, aku tidak bilang semuanya, dan kita sepakat mereka juga sudah bekerja dengan baik kok. Walaupun memang oknum-oknumnya sekitaran 90% tidak baik gitu Bang. Ya bukan itu maksudnya ke Bapak Ibu gitu. Nah, tapi yang kami mau sampaikan ya gimana caranya kalian itu tetap kekeh untuk menyampaikan aspirasi kami yang dari masyarakat bawah tadi gitu. Nah, kemudian Bang, terakhir nih sebelum kita tutup, udah panjang juga kita sudah cerita nih, karena Bang Dopasep sangat menginspirasi nih teman-teman pergerakan gitu kan. Nah, pesan untuk pemuda, masyarakat, dan kaula-kaula influencer lah, yang kata influencer tapi mementingkan perut sendiri. Enggak gitu Bang maksudnya. Tapi pesannya Bang Dopasep nih untuk masyarakat, untuk pemerintah dan kawan-kawan pegiat-pegiat Bang. Pesannya apa yang mau gue bilang ya? Semuanya cukup baik. Ya. Tapi baik buat seseorang belum tentu baik buat orang yang lain. Rasaku tinggal gimana di Siantar ini tadi balik lagi kita ya. Siantar ini kan kotanya nggak terlalu besar, masih terjangkau.
tinggal gimana pola komunikasinya kita. Iya, betul. Untuk menyatukan ini, mari kita bicara pemuda Siantar atau masyarakat Siantar, kita bicara Siantar. Di mana Siantar ini ke depannya kita masih bisa hidup berdampingan, bisa hidup dengan toleransinya yang kita pegang dari kemarin itu, kita bisa hidup minimal di Siantarnya itu adalah saling memahami, Saling berkompromi tadi. Ya. Oke, jadi memang itu teman-teman pesannya untuk dinas bang. Dinas Biar plong mana ini? terserah mau dinas manapun. Kalau semua dinas, aku Ya. rasaku hal yang kritik dan saran itu diterima lah. Dan apapun itu bentuknya, itu sebisa mungkin direspon. Ya. Itu aja untuk semua pedinasan, karena iya itu tugasnya kalian. Betul. Clean capek itu tugasnya kalian. Dan atau gini aja, aku juga pengen mengabdi terhadap negara ini lewat gimana bilangnya, aku bahasakannya agak susah ini kalau kedinasan. Kolaborasi. Kalau bisa kolaborasi, aku kolaborasi aja. Kalau nggak bisa ya minimal ya lakukan aja apa yang maksimal yang bisa dilakukan sama kedinasan. Ya. Berikan aja apa yang bisa di minimal ya, edukasi tentang kepada masyarakat. Dan dinas mana dia subjeknya kemana, dia apa yang dibawakan sama dinasnya. Misalnya di dinas lingkungan ini sosialisasikan aja gimana lingkungan yang baik, jangan malah pula lari dari koridornya kan. Betul. Dia dinas kesehatan, dia sosialisasikan gimana pola hidup yang sehat. Ya. Dia berlakukan aja apa yang bisa kita ambil. Karena untuk kesehatan ini agak rasaku, aku satu aja untuk dinas kesehatan. Gak ada, mungkin bakalan makin minim kita yang sakit ketika cek kesehatan itu gratis. Betul. Jadi memang kalau bisa dan harus bisa lebih tepatnya, teman-teman dari dinas Bapak Ibu memiliki impact positif lah untuk masyarakat gitu kan. Ya jangan oke lah kepentingan politik, tempat duduk politik kita sama-sama memahami bang, kan itu kan. Jakartanya ada yang tentang jatah politik, itu kami nggak mau terima alasan itu sebenarnya. Tapi oke lah berbahasa kompromi. Jadi pesan Bang Dupasep tadi, kalian harus bertanggung jawab dengan tugas yang telah kalian terima, tupoksi yang kalian terima, baik dari eksekutif maupun legislatif. Jangan buat malu instansi kalian. Dan untuk pemuda tadi dari bilang Bang Dupasep sudah bagus semua, sudah mantap semua, lebih berkolaborasi, tetap jaga kewarasan ya bang ya, tetap jaga kewarasan. Dan intinya kita adalah teman-teman satu pergerakan yang baik, teman-teman satu pergerakan yang memang mengedepankan kolaborasi, dan intinya tetap semangat, tetap jaga kewarasan. Jangan lupa ngopi. Tetap jaga pertemuan. Oke, sekian dari saya Kevin Bersuara dan Bang Dupasep Utayan. Malam. Semangat. Oke.